Shalom, selamat hari Minggu ma hubat taganupan, hubani Bapa, Inang, nama poso sonai age sekolah minggu, ijape nasiaman dihuti ibadah Minggu 16 Agustus 2020 secara online. Koran di Minggu ta sadarion, aima Minggu pasapuluhon, dop Trinitatis, janah topik Minggu atta, hamar dekaun. Paima ipuka hita ibadahta, martonggo hita marsaat teduh, mangondoskon dirita pakon ibadahta hubani Tuhan, ase ia na tetap maka sumani hita sepanjang ibadahta. Saat teduh dimulai. Amin. Riak mahita jongjong. Ibagas goreng bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi na pasing, sitopa langit pakon tanaon. Amin. Rumay pabutoh kon bam alejor. Barang ahna mader apa barang ahna pinindahin niya Jehovah kumbang. Ay manama korjang hasitongan. Apa menalang pun halayakon, anjana marparlahu ibagas turun niuhur, ilubeni nebatamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martung kumahika. Ham Tuhan bata Bapa nami, parder layak natar sulur. Matu pudohan nami nuan ijon, manomba ham humbani gok ni uhur nami. Parai ham maha nami, ase totap aporsian nami, jadah marguguhan nami, mangabakon pangabak nama dia, songan napi nundu mumben nami. Paro ham maha nami, rosi ujung ni guluh nami. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul Mahuria. Nama deardo mamuji Jehovah, apa mandodingkon goraniin. Halaniai, dodingkon hitama doding puji-pujian. Haleluya nomor 306 ayat sada 2 pakon ayat 3. Huha megahkon doin tong-tong. Megahkon doin tong-tong, Yesus Tuhanku rupehu tongon, au parsimada tinobusni, nabi nabayu ni tondong, mar mega-mega madoringan.
Sai huondos kon madirikon, ibagas Tuhan sonang urukon. Mangalo-alo paroh niin, go bay holong ni do golukin. Doding kon hitau se ayat napa tuluhon. Sai huondos kon madirikon, ibagas Tuhan sonang Riat mahita jom-jom. Martong ko mahita, sepokon hita madosata humbani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami paridot biuhur nama nontong. Terima kasih mas sobah nami ubamu. Badi ganup yerlai apa pasu-pasu na ipados ham uban nami. Doma rohan nami ulubemu masopokon dosa pakon hahurangan nami. Idilo ham dohan nami ase ihalonge hanami hasoman nami. Songon diri nami sendiri. Tapi mengaku dohan nami. Gati dohan nami lamar nalakon pandilion muin. Boy do pamiran nami naso taluk ilubemu. Martiahon na maparlawo naso pitor. Dopa asoman jolma. Bani jaman hamajuan non. Masa dohor jaman namar jual bolihon jolma. Sonai homa namar jabulun dak dana. Aganu panin, iorjon hanami panonggor nami. Lau palu akon diri nami be, marite bagi-bagi si dalia. Dan alang bere hanami buhur, pikiran apa buhur nami, lau patroson na nama saya. Bani aganu halu leon nami, sonari roh doha nami hulu bemu masuk ke pendosa nami. Holong mahurmu bani aganu ahurangan nami. Ajari anjabere hamba ban nami guguh rosi haluron. Ase dihut anai patrosaon apa makargahon rosi maka halungi hasoman nami jorma. Selaku tinompamu nasumurung holong maham Tuhan. Balusi hamba tonggo panginun namio. Amin. Tangar anja hapor soi hitam mahatani dibata baga-baga pasar asa samni dosa. Tapi debata domai patara olong ni hurni ai bata. Ai marhite na mati Kristus mangkokok kita. Sanga mardosa upe hita. Asal lambin mahluang mahita nuang. Umane ringis ing marti hosi. Lob ipitor hita ibagas daroh ni ai. Ibagas horon ni bata. Domai sasap aganuk dosata. Halal ni ai. Pataridokan hita mata tanda ni pargoluhon na bayu. Hasangapon ma bani debata ibago. Amin. Undul ma kuliah. Doma isasap Tuhan dosata idolo Golgata. Hatahon hitama ham sipagoluh ahu parayak hamma au. Mandoding hita doding hasasaban ni dosa. Haleluya nomor 140 sia ayat sada pakon ayat tolu. Roh si pagoluran
Toguham uhur hon bamu matarikin elakah mudo tong nasol usihan kin doring kon hitau se ayat napatunuhon. Toguham uhur hon bamu matarikin elakah riak mahita jongjong. Saksi honita mahapor saya tain, sogona sinak sionia ganuk halak napor saya bani sab tanahon. Au por saya di bani nebata bapa, par gugur dan sorimbang, nama nopal langit pakon tanahon. Au por saya bani Yesus Kristus, anak ini nebata nasa sadain, indu tuhata, nanti dubuh kondisi Maria yang seranggan nape haliaban. Marhita itu na pasing, nama rona parngit, bani panorangan sipantius datus, ipar silangkon, mati anjai tanom, turun hagaru turun, mulak manggulu hubadena mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anjah undul siam bata bapa. Pargugusna sorimbangin, hunjai mahilum agiran, lau mangumui na manggulu pakonadok mate. Au porsai bani tundi na pasing, bani huria pasarana pasingin, parsaorani segala nama pasing. Bani hasa sepani dosa, bani parpohon yakula, pakun bani haguluhon sodokahni dokahni. Amin. Hundul ma huria. Salam mau batah ganupan, Bapak Inang, nama poso pakon sekolah minggu. Selamat hari Minggu mahu batah ganupan, terutama hubani nasyam anggota jemaat na on op mandihuti ibadah rup pakon hanami hun GKPS Padang Bulan. Selamat beribadah mubata, Tuhan Yesus memberkati. Napa duahon hanami makatahon selamat ulang tahun hubani jemaat GKPS Padang Bulan. Nama ulang tahun mulai 10 Agustus das kubani 10 onom Agustus 2020. Naparlobei selamat ulang tahun hubani Inang Beosda Saragih. Nama ulang tahun bani 10 Agustus. Jasopindo Gracias Saragih. Nama ulang tahun bani 10 Agustus. Selamat ulang tahun hubani Bapak Ramson Damanik. Nama ulang tahun bani 10 Sada Agustus. Selamat ulang tahun homayaton haname hubani Bapak Situa Jakarmen Saragih. Inang Situa Anita Suryani Arwan. Inang Meli Marta Napitupulu. Nama ulang tahun bani 12 Agustus. Selamat ulang tahun hubani Trikania Saragih. Pakon Rajata Afsalom Purba. Nama ulang tahun bani 10 Agustus. Selamat ulang tahun hubani Agustian Agata Purba Sidadolok. Nama ulang tahun bani 10 Agustus. Selamat ulang tahun homa ipadaskan nami hubani Inang Rismawati Manurung. Pakon Bapak Esron Valentinus Tarigan, sonai Pakon Raja Samuel Purba, nama ulang tahun bani 15 Agustus. Selamat ulang tahun hubani Inang Situa Nyonya SJ Damanik. Nama ulang tahun bani 16 Agustus. Fiona Damanik, Pakon Inang Claudia Agustina Girsang. Nama ulang tahun bani 10 Agustus. Selamat ulang tahun, panjang umur, hidup dalam berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus.
Nah berikut ini pertonggoan Minggu Naroh tanggal 20 Agustus 2020. Nama rambilan Aima Pendeta Jemiraya Saragih. Anjaha si pertugas na melayani Aima humbani sektor opat Galilea. Tetap do ya dongkon hita secara live streaming hun gereja. Nah berikut ini Aima pasal webinar pembinaan warga jemaat. Bani hari Kamis on tanggal 20 Agustus 2020 iban hita do pembinaan warga jemaat dengan tema tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam masa pandemi COVID-19. Narasumber atau nama khotbah hijai Aima Pendeta Dr. Mangapul Sagala MTH. Pembinaan on boydo idihuti melalui Zoom meeting, pakon melalui live streaming. Nah berikut ini ibadah live streaming tetap OP iban hita anjaha haganup jemaat yarapkon mandihuti melalui live streaming hun YouTube atau Facebook hun rumah tabei dengan jadwal nasongon nasomal. Berita pusok ni uhur. Domba marujung goluh inang namaromba Bapak Antonius Damhanik atau Petua Jena Damhanik bani Minggu si Agustus 2020. Napaduahon domba marujung goluh inang Sarinim Rosdelia Saragih Sumbayak Tutua Awi Purba inang nama tubuhkon Bapak Biendra Purba bani hari Rabu 12 Agustus 2020. Napatuluhon domba marujung goluh inang Ruslan Siregar inang simatuani Bapak Gom-Gom Purba i Juma Padi Sidik Kalang. Tonggohon hita ase haganup keluarga podas tarapoh. Dakdanak tubuh. Doma tubuh sada anak naboru itongah-tongah ni keluarga Samas Jan Saberlan Purba sektor sada bani hari Senin 10 Agustus 2020. Sehat do dakdanak ai sunai pakon nama torasni. Parguru manaksihon atau sekolah belajar sidi. Parguru manaksihon sekolah belajar sidi na irencanaon hita ipukkah bani sadari on itunda hita ma pembukaan ni sampai Minggu Naroh. Halani naman daftar onom halak do OP halani ay atap ise nasihol mendaftar ase idaftarhon ma secepat nih hubani PMJ atau hubani Situa Alven Saragih anjaha iberahnai pan orang saminggu on aseboy idaftaron hita nyombahta. Nah berikut nih Aima PA Wanita Galilea. PA Wanita Galilea ibahen do via Zoom meeting bani hari Minggu 23 Agustus 2020 masuk pukul 4 sore. Nama rambilan ijai Aima Samas Untung Suiseno MTH ase hagadupan wanita sektor opat atau sektor Galilea boyma mandihuti PAI. Nah berikut nih awas COVID-19. Bapak inang hita haganupan tetap do informasion hanami situasi pandemi COVID-19 khusus ni di Sumatera Utara pakon i Kota Medan. Bani saminggu terakhir on waluh daskubani 14 Agustus 2020 martambah do 734 halak atau 105 halak per hari na konfirmasi positif COVID di Sumatera Utara janah 370 halak atau sekitar 54 halak per hari na konfirmasi COVID-19 di Kota Medan. Boy iperhatian hita grafik ini terus meningkat. Anjaha di Medan boy dah kita homa grafik secara khusus rata-rata per hari na terus OP meningkat anjaha di atas 50
per hari. Halanyai Bapak Inang, ase tetap mahita menjaga kesehatan ta, mengikuti petunjuk pemerintah, mengikuti protokol, memakai masker, menjaga jarak, anjaha rajin hita memburi tangan, merhiti sabun, pakon hand sanitizer. Ay matingting hubata sa minggon, andohar Tuhan ta na masu-masu hita, anjaha boy hita jurgit, terus ibagas haganupan aktivitas ta. Tuhan Yesus na masu-masu hita haganupan. Amen. Martonggo ma hita. Tuhan na ibata Bapa nami na Mariana ni Naguri atas. Terima kasih bamu Tuhan. Nadok memberi kesempatan huban nami boy beribadah ibani sadari on. Malas uhur nami ale Tuhan halani ipasupasuham hanami boy jurgit bani saminggu on boy makurjaon hurja nami beraktivitas ale Bapa i surga. Sonai huma malas uhur nami halani adong piga-piga kuriamu na dok marulang tahun bani saminggu on. Itambahkon ham umur hubani sedea. Anjaha asetongon Tuhan ibagas na martambah umur ni sidea, martambah pengharapan, martambah iman na hubamu ale Tuhan. Terima kasih ma bamu Bapa, sonai homa ale Tuhan yondoskon hanami haganupan program ni kuriamu na saminggon secara khusus asiham na masu-masu ale Bapa i surga. Pasu-pasuham, pembinaan, PA wanita, pakon pertonggoan. Sonai homa ibadah nami minggu naroh. Asibuy terlaksana ibagas na dihara le Tuhan. Secara khusus martonggo nami hubani tim live streaming. Pakon pelayan-pelayan nasihol melayani. Asibiriham hajur giton ale Tuhan. Langadong naborit anjaha langadong na terinfeksi virus COVID-19. Asijur git hanami asibuy hanami melayani. Beriham imun tubuh na kuat ale Tuhan. Terima kasih ma bamu Tuhan sonai homa taringat hanami hubani piga-piga anggota ni kuriamu na ibagas na boritan ale Tuhan na ibagas pemulihan i rumah ase hamma na masu-masu si dia ale Tuhan. Yondos kon hanami si tua Jeksiner Damanik, si tua Erhatari Horan, si tua Pegirsang, inang nyonya Jamurdin Sinaga, pakon haganupan anggota kuriamu na ibagas na buritan sonahari ale Tuhan. Na lape ibutuhkan kami informasi ini. Atape ibagas na pemulihan sedia di rumah ni bay hamma na bere tambar. Hamma na masu-masu tambar asiboy sedia malum ale Tuhan. Anja harapan nami ale Bapa i surga ibagas na maburitan pe sedia. Ase tongtong sedia marpengharapan hubamu ale Tuhan. Terima kasih ma bamu Bapa yondos kon hanami homa negara nami hubamu permasalahan kesehatan COVID-19 ase hamana terus na masu-masu ale Tuhan. Hanami marterima kasih Tuhan anggo vaksin virus COVID-19 bui ites hubani jol ma ale Tuhan anjaha doma dong piga-piga relawan nadop isuntik COVID on ale Tuhan untuk sebagai uji coba ase hamma na masu-masu ale Tuhan. Ase haganupan proses boy huma jinges ale Tuhan anjaha langa dong akibat atape naburuk marhitehon ni penyuntikan calon vaksin on ale Tuhan. Arab urnami ale Tuhan bani Januari 2021 boy maon gabe vaksin na jenges na aman anjaha boy ipakai hanami haganupan asiboy bebas kanami ale Bapa maraktivitas beribadah bersosialisasi songon na somala Tuhan. On maharapan nami ajariham haganupan para ahli para tim pakon pemerintah nami asiboy sidia le Tuhan makubaskon on ibagas na dihar. Sonai homa bani na menangani virus on ale Tuhan pakon pemulihan ekonomi
bereham hikmat hubani pemerintah nami. Mulai humbani Bapak Presiden Jokowi, menteri-menteri na terkait, pakon pemerintah-pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, das kubani kelurahan, pakon RT RW ale Tuhan. Asiboy hanami haganupan marsinergi, nelaho pemulihan, pakon menstop penyebaran COVID-19 on ale Bapa. Terima kasih bamu Tuhan, satu kinari hanami sihol, manangar hatamu, ase hama na masu-masu hatamu ale Tuhan. Ase tongon Bapa, boy iarusi, anjahay orjaon hanami, bani horjan nami, bani guluh nami sehari-hari. Terpuji maham Bapai surga, on matonggo nami, ase hama na masu-masu ganup guluh nami. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Lahau tangaron tama hata ni Tuhan, hata nama dearin, nabi no bahon ni juak-juak ni. Mandoring hita, doding haleluya nomor 350, ayat sada pakon ayat tolu, holong na humbani Tuhan. Saksihon mahataniin, bay nalaho magoe, patuduhkon marosuhni, se malua goluhin. Doringkon hita ayat napatuluhon. Say saksihon mahatani, bay nalaho magoe. Martonggo mahita, Bapa ne surga, terima kasih bani panorang ne beremu ban nami, marparasoran sama kanami pakon ham, marhiti duding pakon puji-pujian, jana onma panorang ban nami, nasihol manangar hatamu, nagabi bohal ni parton diun nami. Tonduna pasing mana mengurupi hanami re Tuhan, asibui iarusi pakon horjan hanami hatamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Kurian itu hatta ambilan batta sadarion aima na terbuat kumbani 5 Musa biddu 15 ayat 12 das kubani 10 atape ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18. Sonun ma iha tahun ijai. Anggotar jual bamu hasomanmu halak heber dalahi atap naburu maningon onon tahun dokahni ia makorja bamu tapi papitu tahun kon maningon paluahonmu ia anjaha anggo ipaluaham ia hun lambungmu sengbulih paluahonmu ia marampung tangan
maningon unjah pemberemu bani humbani biri-birimu, humbani perdugianmu, humbani panggilangan anggurmu, songon naduk pinasumasu ni jahubane batamu ham, maningon sonaido benonmu bani. Maningon ingaton mudu jabulundu ham naijia itanoh masir, gabi itu jahubane batamu ham, alanyaido ase huhat tonahkon ataon bamu sadarion. Tapi anggo iha tahun bamu seng sihol ahulahu humbamu, alani holong ni uhurni mangidaham pakon mangidah pan rumahmu, ai sowanang du ia ilambungmu, jadi buat hamma sada partusuk, anjaha tusuk hamma pinggolni bani laba, jadi gabi jabulunmu ma ia lalap, anjaha jabulunmu manaburu pesonaido bahenonmu. Ulang maborat uhurmu halani paluahonmu ma ia pun lambungmu, ai dua lepit humbani gajiin sipangan gaji, pinohor jahon ni bamu naonom tahun ai. Jadi pasu-pasun ni jahuba ma ne batamu maham, bani ganub na hinor jahonmu. Ai ma dasni. Nasiam bapainang kuriani tuhatta, bani perdalanan menuju tanah Kanaan. Pai madas persimpangan tetapi pinggiran sungai Jordan. Di daerah Moab. Martonah ma atape marpidato ma si Musa. Sekaligus maon sebagai tonah ni parpudini aimat kitab ulanganon. Na paingatkon use bani halak Israel. Nahadu kehidupan na baru oleh bani sidia itanoh Masir. Jana salah sadama ai berbicara soal Sabat. Adung du selain Sabat ari papituhon soal ari persaranan ni Jahuba bani halak Israel nalaho mamuji Tuhan, nalaho marsaran bani horjani bei. Adung tulunari berbicara soal Sabat. Ai mana perlu binasiam bapainang bani tulu Musa. Bidu 25 ayat sada daskubani ayat itu aima Sabat tanoh, Sabat Juma atau peladang. Ya tahun ni jenis yang bapainang hari tahun papitu kodop kosi iukur jahon Juma ai atau peladang ai diproduksi atau pergunahon hasil ni tahun papituhon tanoh ai marsaran. Lang ihur jahon ipasoh kalong. Jadi nggodong ijai tading-tading atap sisa-sisa ni gandum bani panorangai halak Israel atape anggur ai jatah ni nama doyuk atau untuk orang miskin dan sekaligus sisa-sisanya itu tading-tadingnya ai ma untuk si panganon bani binatang atape hewan na berkeliaran ibani daerah hai. Ai mana perlu be. Dan Sabat na paduahon selain ni Sabat umum na kanai aima soal Sabat soal utang aima na perlu be ambilat tasadarion aima ayat sada daskubani ayat 10 sada ahama ai angguadong na marutang bamu halak Heber ni si Musa bani halak Israel ikon maningon palopason mudo ia merdeka dalam arti dia tidak perlu lagi membayar hutangnya kalau belum terlunasi sampai tahun ke-7. Itulah ayat 1 sampai ayat yang ke-11 di bab 15 ini. Barulah yang ketiga kita bicara tentang itulah kemerdekaan budak atape parluahoni Jabulon. Kurian itu hatta na perlu bidah kita ijon soal pembebasan tahun ke-7 yang dianggap sebagai Sabat tanda kutip untuk pembebasan ai ya tahun ma ayat 12. Anggo terjual bamu hasomanmu halak Heber dalahi atap naburu maningon onom tahun dokahni ia makorja bamu tapi papitu tahun kon maningon paluahon muma iya ya tahun ijon na siamba penang anggo terjual ase ya tahun maningon anggo terjual dalam arti alani madoyuk ia, alani miskin ia, terpaksa dia menjual diri untuk menjadi upahan. Terpaksa dia menjual diri jadi budak orang lain yang kaya orang-orang penduduk pada zaman itu.
Dan kalau itu terjadi, kata Musa, tahun ke-7 dia harus dimerdekakan. Dia harus dibebaskan tahun ke-7. Dan itulah peraturan yang dikatakan oleh Musa kepada Israel. Apakah itu budak laki-laki? Apakah itu budak perempuan? Dikatakan tahun papituhkon maningon paluhon muma iya. Adung piga-piga syarat sangga ipaluah. Syarat na perlu be soal waktu. Aima ayat 12. Napa duahon aima soal kesejahteraan ya tahun ayat 10 tulu. Anjaha anggu ipaluaham ia pun lambungmu senggulih paluahonmu ia marabung tangan. Jadi kalau engkau membebaskan atau memerdekakan budakmu pada tahun yang ke-7, dikatakan jangan biarkan dia lepas pergi dengan tangan kosong atau tangan hampa, ya, tapi justru diberi dengan berkelimpahan. Itulah ayat 14. Ibere mabani ya tahun asi unjah membere nah humbani nadong bamu dengan catatan adong ijai piga-piga hal. Na perlu be nadong bamu aima gandum atape bani panggilinganmu atape perdukianmu gandum umbani anggurmu, umbani habing pakon biru-birumu. Bahwa kita membiarkan dia pergi, tapi bukan hanya merdeka tanda kutip, tetapi dia tidak dibekali. Malah diberi dengan melimpah. Bahasa Indonesia tahun bahwa dia diberikan dengan melimpah. Apa yang bisa dia yang wajar diterima dari berkat Tuhan yang kita terima. Ada tahun siang bapak nangijon. Masih mai tekan kon soal on bani halak Israel bani panorangai. Siapa painang dia tidak hanya sekedar merdeka tidak jadi budak. Karena kalau dia hanya merdeka jadi budak bagi si A, nanti dia akan jadi budak lagi sama si B. Kalau dia tetap miskin, kalau dia tidak cukup kebutuhannya. Itulah sebabnya dikatakan diberi dengan melimpah dari kambing dombamu, dari penggilingan gandummu, dan dari pemerasan anggurmu. Supaya budak yang dibebaskan itu jabulun na ipaduah ai, jabulun na merdeka ai, bukan dengan tangan hampa. Supaya ketika dia berhenti menjadi budak, dia ada penghidupannya, dia ada kecukupan. Dan kalaupun dia memulai berladang atau berusaha, dia sudah punya modal. Artinya dia tidak jadi budak lagi. Karena kalau kita membebaskan orang, hanya sekadar dia pergi, selesai karena tahun Sabat sudah datang, tapi dia tidak dibekali, maka dia nanti akan tetap menjadi budak bagi orang lain. Karena itu Tuhan memerintahkan melalui Musa, merdeka, tapi bukan hanya merdeka dari status sebagai budak, tetapi juga diperlengkapi, diberi berlimpah sesuai dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Tuhan ataupun kepada kita yang mengupahkan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini salah satu yang kita pelajari, jangan pernah mengeksploitasi orang lain atau memanfaatkan dan bahkan menindas orang yang bekerja sama kita. Kalau ini konteks perbudakan memang total itu tunduk dan tidak punya hak, tapi zaman sekarang kita bisa punya pegawai. Apakah itu asisten rumah tangga, apakah itu supir, apakah bekerja di kebun atau di ladang kita, apakah dia bekerja di kantor kita, di perusahaan kita yang kita pimpin. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia kita merdekakan, jangan dieksploitasi, haknya jangan dikebiri, haknya diberikan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini bukan hanya tidak dikebiri, tetapi haknya pun atau kepadanya diberikan melimpah dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya orang-orang Heber, orang-orang Ibrani yang jadi budak itu akhirnya bisa hidup mandiri. Apakah dia punya modal untuk berladang gandum atau tanam anggur, ataukah dia juga bisa beternak, ataukah dia punya usaha. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang memerdekakan buruh atau orang yang bekerja sama kita, diharapkan mereka tidak terus bekerja sama kita sebagai budak dan bodoh tanda kutip ataupun miskin, tetapi semua orang yang bekerja pada kita pada saat tertentu, mereka bisa mandiri, mereka bisa berusaha,
mereka bisa hidup dan taraf hidupnya meningkat. Ini kemerdekaan yang dikatakan dalam konteks ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kemerdekaan 75 tahun Indonesia merdeka, seharusnya perbudakan, penindasan, pemerasan atau potong gaji atau katakanlah eksploitasi, apakah itu TKI, apakah itu ART, apakah buruh pabrik, apakah buruh kebun, atau orang yang bekerja di rumah kita dan di ladang kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang yang menikmati anugerah Allah, biarlah anugerah Allah dan berkat Allah itu yang kita terima, kita salurkan kepada orang-orang, sehingga setiap orang yang bekerja pada kita, pada saatnya, ada waktunya dia bisa hidup mandiri, dan dia tidak lagi menjadi budak atau dieksploitasi oleh orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu kita bicara tentang kemerdekaan, siapapun yang bekerja dengan kita, mari berikan haknya dan berikan kemerdekaan bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 15. Maningon ingaton mudo jabulun doham naijia itano masir. Gabe itu bus jahobane batamuham. Alanyaido asehotonahkon ataon bamusa darion. Neatahon ni Musa bani pandorangai bani halak Israel. Betapa pentingnya menyadari status kita yang lama. Jadi Israel diingatkan oleh Musa, sadarlah kalian bahwa dulu kalian adalah juga budak yang ditindas, dianiaya di Mesir. Waktu orang Israel di Mesir, penindasan itu luar biasa. Jangankan sejahtera, untuk hidup pun susah. Mereka disiksa, mereka dianiaya, gaji tak jelas. Itulah budak yang menderita. Itulah sebabnya sampai mereka mengerang kepada Tuhan. Sampai erangan mereka kepada Tuhan itu terdengar oleh Allah atau didengarkan oleh Allah. Itulah Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25, sampai akhirnya Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 10, akhirnya Tuhan memanggil Musa di Midian untuk membebaskan umatnya. Ini salah satu yang ditekankan, diingatkan oleh Musa. Ingatlah, nabaruon nasapari jabulun donasiam itano masir, ditindas, dianiaya. Artinya apa? Jangan lakukan hal yang sama lagi. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah betapa pentingnya kita mengingat masa lalu kita supaya kita bisa berempati. Berempati artinya mampu menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Artinya apa? Dulu kamu budak di Mesir. Coba sekarang kalau posisimu, kamu juga budak. Kalau kamu jadi budak sekarang dan ingat kamu budak di Mesir, gimana perasaanmu kalau kamu dieksploitasi? Gimana perasaanmu kalau kamu ditindas? Gimana perasaanmu kalau kamu dianiaya ataupun hakmu dikebiri? Dalam hal inilah melahirkan empati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong jangan langsung kita dalam istilah sekarang ini takabur karena kita sudah kaya, karena kita sudah punya uang. Dulu berapa tahun yang lewat, mungkin 30, 40, atau 50 tahun yang lewat, atau 10 tahun yang lewat, kita juga mungkin tidak punya apa-apa, kita juga mungkin numpang di rumah orang, kita mungkin juga ditolong orang lain, kita juga mungkin pernah dititipkan orang tua kita di tempat saudara, karena orang tua kita tidak mampu membiayai kita sekolah atau membayar kebutuhan kita. Kita menumpang di rumah orang, kita mungkin hanya bayar separuh orang tua kita, atau bagaimana? Ingatlah betapa dulu kita bukannya sekaya sekarang, bukannya setenar sekarang, bukannya sehebat sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah punya ini dan itu disyukuri Bapak Ibu. Tetapi Musa berkata, ingat, nasapari jabulun donasia metano masir, tapi domma ipaluah nebata, merdeka sekarang. Maka sekarang pun kita juga tolong ingat Bapak Ibu, sadari masa lalu kita, ingat masa lalu kita, dan ini membuat kita bisa berempati. Dulu pun aku nompangnya, dulu pun aku ditolong orangnya, dulu pun aku miskinnya, dulu pun aku menderitanya, madoyuk dosa pari. Sangga garama, sangga kuliah, sangga sekolah SMA tak kuliah. Barulah kita sekarang seperti yang ada pada sekarang ini. Kita punya ini dan punya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong jangan sombong. Yang kedua, tolong sadari posisimu dulu. Maka berempatilah. Seandainya engkau seperti pembantumu yang di rumah, seandainya engkau seperti buruhmu yang di ladang atau di kebun, atau supirmu yang kau pakai,
Mari kita berpikir dan menempatkan diri supaya kita tidak memperdaya mereka, memperalat mereka, mengeksploitasi mereka. Ini penting. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen juga mengaku Kristen, rajin ke gereja, tapi supirnya bekerja overtime. Pembantunya bekerja overtime. Kadang-kadang kita nggak punya perasaan. Jam 1, jam 2 subuh pun enak aja kita membangunkan pembantu. Mereka juga manusia yang perlu istirahat dan tidur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, buatlah pembantumu dan orang bekerja padamu, saudaramu yang miskin, buatlah menjadi orang yang merdeka. Dan itulah kemerdekaan sosial. Itu yang dikatakan pada bagian ini supaya kita mampu berempati. Ketika kita mampu berempati menempatkan diri kita pada posisinya, ini melahirkan rasa belas kasihan, ini membuat kita juga mempertimbangkan tindakan dan perkataan kita, sehingga kita tidak kasar kepada orang yang bekerja sama kita, kepada buruh dan pegawai kita, bawahan kita, dan kita juga tidak berlaku kasar kepada mereka dan kata-kata juga yang menyakitkan. Itu yang kedua. Yang ketiga jemaat Tuhan adalah ayat 16. Tapi anggo ihatahon bamu sing sihol aulaho humbamu. Alani holong ni uhur ni mangidah hampa kon mangidah parumahmu. Ay sonang du iya ilambungmu. Jadi buat masa dapar tusuk. Anjaha tusuk mapinggol ni bani labah. Jadi gabe jabulunmu ma iya lalap. Anjaha jabulunmu daburu pesonaido bahenonmu. Na mangihut na siyam bapainang bani ayat 10 onom das bani 10 itu. Alani bujur ni uhur parlahomu pakon sarumahmu bani halak nahor jabamu. Misal nih dong ART atau pesupir atau nama jaga kubunmu atau nama korja bani jumamu. Si dia merasa kebaikan kita, menikmati kasih dan perhatian kita. Dan mereka berpikir, lebih enak aku di sini. Kira-kira seperti itulah yang dikatakan Musa. Artinya apa? Hak mereka sudah diberikan, bahkan diberikan melimpah, tapi mereka berkata, kami tidak mau pergi daripadamu. Kami akan tetap menjadi jabulunmu, menjadi budakmu. Maka dikatakan karena mereka menikmati kebaikan dari rumah tangga atau sekeluarga di dalam hidupmu. Maka dikatakan, tetaplah dia menjadi budak bagimu selamanya. Lalap ma iya gabe jabulunmu dengan catatan carane. Buat mapar tusuk mapinggolni bani labah. Artinya siamba penang, tanda perbudakan adung do ibain bani halak Israel, bani halak Yahudi. Bui dua songon sonaraon kira-kira songon ating-ating. Itusuk mapinggolni ibain matandani ijai. Sadukah ijai tandani tuan rumah ai tuan ai. Sadukah ai ma ia sembui hujan jana berhak du tuan ai memperjualbelikan budak itu, memperjualikan jabulun ai. Jana ya tahun ijon buat mapar tusuk mapinggol ni bani laba. Masih ya tahun pinggol ni bani laba, lang hula bahai itusuk kon pinggol ni ai dalam. Tapi itusuk mapinggol ni ibain tandani ai, ibain ma ai peristiwa ai, ibain ilabah. Ase terbuka, ibotoh kalak, sah. Ai do artinya sebetulnya bahasa ni pakai jon. Lang artinya tusuk kon pinggol ni bela bahai lang. Ngunaikan lang kayak maholi. Tapi ni tahu ni jon na simba painang, ditusuk mapinggol ni, ibain ma ai tanda sebagai tanda budak ope iya bani keluarga ai ma ilabah. Dalam artian deklarasi be tetangga, deklarasi bayi halak, sah ma iya gabe jabulunmu lalap. Ai ma anggo inikmati halak pembahenan ni tuan nabujur nakkan ai. So na do humay hatahon na siyang bapainang, ay ba't tapi rado terjadi sonunda. AGP misalnya misuruh kita ya laho misalnya han rumah ta, jana miberehito humagaji na bahat, tapi ya tahun lang raaw lau jumol terus korja bani na siyam nini na madir doai. Justru seringkali yang terjadi adalah asisten rumah tangga cepat-cepat kali lari. Karena apa? Ibu rumah tangganya kejam, anaknya kejam, bapaknya kasar. Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen yang mempekerjakan orang, kalaupun dia tetap di rumah kita, tapi dia menjadi orang yang merdeka. Artinya apa? Budak ini yang ada di dalam orang Ibrani, meskipun dia memilih tidak pergi dari rumah itu, dia merdeka di rumah itu. Jadi ada dua. Merdeka pergi dari rumah tuannya dengan fasilitas yang cukup. Dan yang kedua, merdeka tapi tetap di rumah itu
karena dia menikmati kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan dan seisi rumahnya. Omma namin ba na siyang bapak inang isip na korja batta, termasuk bawah hatai kantor. Dia senang bekerja dengan kita, dia senang kerja untuk kita. Oleh karena kita baik dan mereka menikmati kasih dan perhatian kita. Ada banyak orang tidak sejahtera bekerja bersama dengan kita, bawahan kita. Dan ada juga banyak orang tidak senang bekerja di rumah kita. Apakah itu supir, apakah itu ART, asisten rumah tangga, apakah pegawai kita di kantor di perusahaan kita. Bapak Ibu, ada yang salah di dalam diri kita yang perlu kita koreksi. Seharusnya orang Kristen adalah menjadi tuan yang baik. Sehingga semua orang yang bekerja bersama kita, hidupnya sejahtera dan mereka senang bekerja bersama kita. Karena mereka menikmati kasih dan kebaikan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, siapapun engkau yang punya asisten rumah tangga, ya baik itu yang tinggal di rumahmu atau datang pagi pulang sore, apakah itu supirmu juga, apakah itu pegawaimu di kantormu, di rumahmu, ataupun di kebunmu. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang mau saya katakan, apakah itu juga menompang, bukan mungkin pembantu, tapi anak saudara yang menompang, anak abang, anak kakak yang menompang, anak saudara yang menompang. Biarlah mereka menikmati kebaikanmu. Jangan pernah perlakukan kasar. Jangan pernah perlakukan kejam. Jangan eksploitasi dan peralat hidupnya. Tapi jadikan dia menikmati berkat dan kebaikan Tuhan melalui tindakan, perlakuan, dan perkataan kita. Ini yang ketiga. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikatakan pada bagian ini adalah ayat 18. Ulang maborat uhurmu, halani paluahonmu ma iya kun lambungmu. Ayat 2 lopit bah humbani gaji ni si pangan gaji. Inor jahon ni bamuna onom tahun ai. Jadi pasu-pasun ni jahu bane batamu maham. Bani ganub na hinor jahonmu. Ya tahun ijon na siyang bapainang ulang maborat uhurmu. Artinya adalah selain budak itu punya hak. Karena itu peraturan yang dibuat Tuhan melalui Musa. Tetapi juga haknya orang pun kita harus ikhlas. Karena kadang-kadang ada juga yang terjadi, udah hak orang pun kita nggak ikhlas. Malah kita tahan-tahan, malah kita persulit supaya dia tidak pergi. Ya, sampai pembantu pun misalnya itu asisten rumah tangga, kalau ada pun yang mau pulang kampung lebaran atau karena dia mau pulang untuk mau kawin, akhirnya kadang-kadang dipersulit oleh ibu rumah tangga atau oleh keluarga supaya jangan pergi. Atau katakan juga ada kalau ada saudara kita misalnya yang numpang di rumah kita, karena dia numpang di rumah kita tidak bayar, maka Natal pun dia tidak bisa pulang jumpain orang tuanya di kampung, padahal itu anak abang kita kandung atau anak saudara kita kandung. Saya pikir Bapak Ibu kita harus bertobat dalam hal ini. Maka dikatakan ulang maborat uhurmu. Artinya jangan berat hati, ikhlaslah, beri. Selain itu haknya, tapi juga adalah kita pun memberikan sesuatu hak orang dengan rela. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk Israel. Supaya diterapkan. Kalau ada jabulun atau budak Bani Heber Ibrani, jangan berat hatimu melepaskan dia. Ya, ini Bapak Ibu, tolong kita sadari akan hal ini. Jadi kalau ada orang bekerja bagimu, kalaupun ingin resign atau katakan berhenti, ikhlaskan. Kalaupun kalau dia misalnya mau permisi izin pulang, karena itu memang katakan dia lebaran atau juga tahun Natalan, tahun baru atau saudara, izinkan dengan ikhlas dia pulang. Jadi selain diberi berlimpah-limpah, ayat 13-14, tapi juga izinkan dengan ikhlas dia pergi. Karena itu haknya, jangan tahan-tahan, jangan paksa. Ada banyak orang tidak ikhlas, bahkan bukan hanya tidak ikhlas. Selain dia berat hati, malah juga dia mempersulit untuk orang keluar dari rumahnya. Maka kadang-kadang dia tersiksa Bapak Ibu. Dia kepingin sekali dia untuk keluar dari kita atau katakanlah kunjungan orang tuanya di masa-masa tertentu, tetapi kita tahan-tahan. Saya pikir kita harus bertobat dalam hal ini. Itu ayat yang ke-18. Alasannya yaitu apa? Dikatakan di dalam ayat 18 itu, dia telah bekerja bagimu 2 kali lipat daripada si pangan gaji. Masih tahun sona yang si pangan gaji kan ada 2 jam kerja, sekian jam. Ini karena berlaku jam kerja rata-rata 8 jam satu hari atau 40 jam dalam 1 minggu. Dan di luar itu dianggap sebagai day off, masa libur. Hal Yahudi penaido.
Jadi mulai horja misalnya jam siwah bani halat Yahudi, boleh mai mula jam tertentu bani bot niari. Jadi ada masa waktu untuk kerja bagi buruh harian ataupun sipangan gaji tiap hari atau genop hari. Tapi orang yang bekerja budak itu gak ada jam kerjanya. Ya, gak ada jam kerjanya. Artinya dia tinggal di situ, dia kerja di situ. Kapan tuan butuh, kapan yang punya rumah menggaji dia butuh, dia harus tetap ada, dia harus tetap siap. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kan, apalagi kalau misalnya ART kita atau supir kita dari suku tertentu, misalnya di luar Sumatera, jam berapa dibanguni tetap iyanya, iya bu, iya pak gitu ya. Itu beda dengan kalau orang Batak. Memang orang Batak susah untuk yang gituan, gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini dikatakan, maka dia 2 kali bekerja bagimu, ikhlaskanlah dibanding ketika dia bekerja 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang buruh harian. Yang kedua, karena dia bekerja 2 kali lipat bagimu karena dia di rumah, wajar kalau kau kasih melimpah-limpah. Karena orang lain bekerja dengan gaji tertentu sesuai dengan jam kerja. Ini kan bekerja di luar jam kerja. Ya, kalau mau saya katakan istilahnya sekarang ini, orang yang bekerja, budak itu overloaded dan overtime. Masa udah overloaded dan overtime, jadi kelebihan beban kerja, banyak kali kerjanya sampai capek, dan banyak kali waktunya untuk kerja tersita, namanya overtime atau istilah sekarang lembur. Kalau mau dibilang kan lembur kan harus dibayar per jam. Tapi orang bekerja budak itu kan gak ada overtime, artinya lembur dibayar. Gratis semuanya. Bebannya bekerjanya banyak, gratis semuanya. Itulah sebabnya ayat 13-14, beri berlimpah-limpah. Orang yang gajian aja bisa mendapatkan bagiannya. Kenapa dia tidak mendapatkan berlimpah-limpah? Yang kedua, karena sudah melakukan overtime dia kerja dan overloaded dia kerja, melebihi beban, maksud saya Bapak Ibu. Dikatakan, izinkan dia pergi dengan ikhlas dan berikan kompensasi ataupun gaji atau kompensasi atau hak yang lebih atau melimpah dari apa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong kita sejahterakan orang yang bekerja pada kita. Ya, jangan dikurangi gaji, ditahan-tahan lagi gaji, dikredit lagi gaji, tapi kita makin kaya, tapi anak buah kita makin menderita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen harus kita bertobat dari hal ini, dan dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, mari merdekakan orang yang di sekitar kita, berikan haknya, berikan fasilitasnya, sejahterakan semua orang, siapapun yang bekerja pada kita. Itulah dalam artian diperintahkan Musa sebagai kemerdekaan sosial, kemerdekaan masyarakat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagai penghujung daripada khotbah kita pada hari ini, selain kemerdekaan sosial, saya menyinggung satu hal, ada kemerdekaan sejati, adong doha merdekaon na sejati, aima kemerdekaan spiritual. Ahama aina siang Bapak Inang, ya tahun Bani Yohanes bidualu ayat 34 dan 35 ya tahun sonong. Diarasu basaun mulai ayat 31. Jadi ya tahun Yesus madopak halak Yahudi nadok persaya aibani. Anggoto tap nasiam ibagas hatakku, sitong ma nasiam susianku. Tandaun nasiam mahasitonganin, anja hapalwahon ni hasitonganin manasiam. Ibalosi sidia ma iya, ginoparnisia Abraham duhanami, anja haseng ongga hanami hona parjabulunan. Mase maya tahun ham, maningon palwahon do nasiam, ibalosi Yesus masih dia, nasitong tumang do hatakon bani nasiam. Sagala nama korjahon dosa, jabulon ni dosa doai. Anja jabulon seng tetap ai i rumah, anak do na tetap tong-tong. Anggo ipaluha anak ina siam, nama luah betul ma nasiam. Kurian itu hatang guidah kita na perlu benak kenai aima kemerdekaan sosial. Aima kemerdekaan dalam arti aspek kemasyarakatan. Na paduahon nasiam bapainang omas ada hal mana penting batak. Aima kemerdekaan atau pehaluahon atau kemerdekaan secara spiritual, secara rohani. Arti ini nih tahun Tuhan Yesus ijon
Barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Dan hamba tidak di rumah, tinggal di rumah, tapi anak tinggal di rumah. Kalau orang diperbudak dosa, maka mati maut bagiannya. Dan kalau orang tetap diperbudak dosa, maka dia tidak akan pernah mampu untuk melakukan sebuah kebenaran apapun yang di hadapan Allah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apa yang dimasukkan Tuhan Yesus di sini adalah orang yang hidup melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Hamba dosa artinya diperbudak. Diperbudak artinya dia tidak melakukan apa yang dia inginkan. Disitulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-19 dan 20, kitab suci berkata demikian. Paulus berkata demikian. Sebab bukan apa yang baik yang aku inginkan yang aku lakukan, tetapi apa yang benci itulah yang aku kerjakan. Maka ayat 20, ketika aku melakukannya itu bukan lagi aku yang mengerjakannya, melainkan dosa yang ada di dalam aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun engkau termasuk saya, kalau kita tidak mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, kita betul-betul menjadi budak dosa. Gak bisa melakukan apa yang baik. Kepingin baik aja kita tidak bisa. Apalagi kalau kita kepingin jahat, makin jahat. Ini kepingin baik pun tidak bisa. Maka disitulah Paulus berkata, siapakah yang mengerjakan itu? Bukan aku lagi, kata Paulus ayat 20. Melainkan dosa yang ada di dalam aku. Makanya Paulus di dalam ayat 22, 23, 24 itu tanda kutip agak frustrasi. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku? Aku manusia celaka. Itu kata Paulus. Tapi ayat 24 dan 25 dalam Roma pasal 7, Paulus berkata, syukur kepada Allah di dalam Kristus. Akhirnya dia oleh anugerah Allah, dia bisa diselamatkan. Dia bisa menjadi orang yang merdeka. Disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul merdeka. Kalau tidak, kamu akan tetap menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan tanggung jawab sosial kita. Itulah kemerdekaan sosial, yaitu orang yang bekerja atau budak yang bekerja pada kita. Tetapi juga mari juga menikmati kemerdekaan spiritual, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari maut. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Maka ketika Bapak Ibu beriman kepada Kristus, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau diangkat dari maut, dipindahkan dari maut ke dalam hidup, dipindahkan dari gelap ke dalam terang. Maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa, maka kita dikatakan, Bapak Ibu, saya studi dengan kalimat daripada Bapak Gereja, yaitu Bapak Agustinus. Dia berkata, orang yang tidak beriman kepada Kristus tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Saya ulangi, orang yang di luar Kristus, yang tidak beriman kepada Kristus, tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Tetapi orang yang di dalam Kristus, yang dilahirkan kembali oleh Allah di dalam Kristus, dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari menjadi orang yang merdeka, merdeka dari maut oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus. Merdeka dari akibat dosa, itulah maut, dan itu di dalam Kristus. Yang kedua, merdeka dari kuasa dosa, itulah penyucian, itu bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, merdeka dari bebas, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Ini yang saya pikir Bapak Ibu Saudara juga harus kita alami, bahwa kemerdekaan sosial kita sudah lakukan, tapi ini hanya bisa terjadi kita lakukan kalau kita mengalami kemerdekaan rohani, mengalami kemerdekaan dari dosa dan maut, maka kita menjadi betul-betul merdeka di dalam Kristus. Hari Minggu ini kita merayakan ulang tahun negara Republik Indonesia, kemerdekaan 75 tahun Indonesia diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari merdeka secara bangsa, mari merdeka secara sosial dan memerdekakan orang secara sosial. Tapi semua yang paling penting satu hal, merdeka di dalam Kristus. Merdeka dari dosa dan maut, dan merdeka dari perbudakan dosa, dan merdeka untuk hidup benar di hadapan Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengajari dan mengingatkan kami. Sebagai orang yang telah menikmati anugerah-Mu, maka kami pun menerapkan kemerdekaan sosial.
bahwa orang yang semua yang bekerja dengan kami, baik di kantor atau di rumah kami, di perusahaan kami, di bisnis kami, biarlah mereka menjadi orang yang mengalami kemerdekaan dengan perlakuan tindakan kami, ya Tuhan. Kalau firman-Mu mengajarkan kepada orang Israel melalui Musa bahwa ada sabat untuk buruh, sabat untuk budak. Merdeka dibebaskan dengan ikhlas, tetapi juga diberi berlimpah. Tuhan tolonglah supaya tidak ada kami satupun yang mengeksploitasi, memperalat orang-orang yang bekerja pada kami. Justru kami membuat mereka sejahtera, supaya ketika mereka keluar tidak lagi bersama dengan kami, mereka bisa mandiri, mereka bisa hidup, mereka bisa bekerja, dan mereka tidak akan miskin lagi. Karena itu tolong kami memikirkan dan mengerjakan segala sesuatu yang mensejahterakan mereka, ya Bapa. Ikhlas kami berikan mereka berangkat, tapi juga kami perlengkapi untuk mereka bisa hidup. Kami berdoa kepadamu supaya Engkau juga menolong kami, Tuhan. Supaya kami tidak pernah bersikap kasar, bersikap kejam, bahkan mengeksploitasi orang bekerja pada kami. Sehingga ketika mereka menikmati kebaikan-Mu melalui kami, keramahan kami, perlakuan kami, orang-orang yang bekerja dengan kami dan di rumah kami, Tuhan, malah mereka kepingin tetap ada pada kami, bukan justru cepat ingin pergi. Tetapi tolong kami dengan kasih, bisa memperlakukan setiap orang dengan benar, sehingga setiap orang menikmati rahmat-Mu dan kasih-Mu melalui kami, ya Bapa. Inilah kemerdekaan yang kami harus lakukan secara sosial dengan siapapun kami berrelasi. Mereka menjadi orang merdeka bersama kami, atau di luar kami, atau jauh dari kami. Semua mereka menjadi orang merdeka betul-betul. Dan satu hal lagi Tuhan, kami mohon kepadamu, supaya kami pun mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Karena orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Hamba yang akan diperbudak oleh dosa, tidak bisa mengerti dan melakukan kebenaran. Karena itu kami bersyukur kalau di dalam Kristus kami bisa merdeka. Maka kemerdekaan yang sejati kiranya menjadi bagian kami. Di dalam Kristus dan oleh Kristus kami merdeka dari akibat dosa, itulah maut. Kami merdeka dari kuasa dosa, itulah penyucian. Maka makin hari kami makin berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan 75 tahun negara kami. Biarlah rakyat Indonesia pun menjadi orang yang lebih merdeka, lebih bermartabat secara ekonomi, secara hukum dan keadilan, secara hak asasi manusia. Sehingga negara ini Tuhan disingkirkan dari ketidakadilan dan penindasan, dari kejoliman dan ketidakadilan. Sehingga bangsa kami menjadi merdeka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami melakukannya hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Dasma panorang bata mengundoskon galangan tahu bani naibata. Paima hita manggalang tangar hita malube hatani naibata nagabe onjolan bata lahu manggalang. Ay manatar surat bani sada kronika bidu 20 sia ayat 14. Sonon ma iha tahun ijai. Ay ise ma'ahu anjaha ahama bangsakin asibui hanami margugu humbani nyojar ni ursonin. Ay marharorohan humba mudu ganuh anjana humbani tangan muduin nabi neremuin benak bemu sonari yondoskon hitama galanganta. Uhurku lau
sai jalo tonduni ulang beganggang umbai Tuhanin ulang beholang martonggo hubani ai dogo gota behor jani ulang mabiar ulang begobir lau mataluhon gogoni setani denger uhurta hubani Tuhanta iha somani dohita toto. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengundoskon galangan tahubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami perder layak na unjahu ban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Alani tongtong do ipasu-pasu ham guluh nami. Domai hasomani ham hanami jana ipasu-pasu ham horjanami das hubani sedarion. Sonari ibagas malas nyuhur. Rodo hanami mengundoskon buani horja na dopi nasum-nasumuin. Gabi galangan haterima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo hamma galangan namion. Bain hasangapon niguranmu. Jana membahan lambin marhataridahan harajaunmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amen. Wondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Wondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Ia dan masa lapanku sadokah mai Ham Tuhan nebatasi mada kuasa apa haguguhon. Domai taluhon ham haguguhon ni dosa. Sibolis apa hamatean marhite Yesus Kristus. Jana domma isuruh ham tondina passing marianan ibagas hauhuron nami. Mambahen bui hanami mardido bapa hubamu. Paruhuri hamma hanami. Ase haguluhkon hanami haluahon nadop ilayak kon ham. Anja habui hanami das. Ubani hamerdekau nasitong. Selaku anak-anak ni nebata. Jalo hamma hanami pakon tonggo nami, marhite Yesus Kristus Tuhan apa si paluah, na mangguluh pakon markuasa, riap pakon ham ibagas hasadaon ni tondi na passing, nebata si tulusada, rosi sadokah ni dokani. Amen. Hamba panami na inaguri atas, sa napapassing maguranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosin hurmu inaguri tongahon sa unay inaguri atas. Berehama ban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman na merdosa dupak kanami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan. Palwa hamma hanami humbani pangagu. Ai ham dosi madang haraja pakon hagu apa
Allahumma nasyam jana sonondo hatani Jehovah Zebaut dalan kon mauhum nasitong patuduh kon man diar layak apa hidup niuhur bani ganupan hasomanni. Sakaria bidu-bidu ayat sia. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nebata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nebata mahita. Isondangkon Tuhan nebata bubuhini hubatta janah maidup mauhurni mangidah kita. Idopakon Tuhan nebata mabuhini hubatta. Janah ipasora madameni bani tonduit tabe. Amen. Salam, oras batta ganuban.